Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Aisyimita Rigan, NPM 2152 Prodi Manajemen Kelas I. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Asnawi SPD MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi 3. 1. Kemauan. 2. Keinginan. 3. Interaksi. Kemauan adalah yang mendorong untuk mengetahui hal yang baru. Keinginan adalah kebutuhan berlebih terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Interaksi adalah kegiatan atau tindakan yang terjadi antara dua orang atau objek. Atas dari teori tentang apa bahasa ada, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa ini dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, sikap pembicaraan di pihak lain. Laras bahasa ini sebagai kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaian. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa personal adalah mengungkapkan pendapat. 2. Regulator, mempengaruhi sikap atau pikiran. Interaksional, hubungan sosial. Informatif, menyampaikan informasi. Heuristik, belajar atau memperoleh pengetahuan. Imajinatif, mengekspresikan estetika diri. Implemental, mengungkapkan keinginan. Materi selanjutnya tentang linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti fonetik. 2. Fonetik. Artikulatoris adalah yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia yang bekerja dan menghasilkan bunyi bahasa. 3. Fonetik akuistik adalah kajian ini terdisiplin antara ilmu fonetik dan ilmu akustik. 4. Fonetik auditoris adalah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Mikrolinguistik dibagi menjadi 5. 1. Sintaksik adalah ilmu mengenal prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami digunakan untuk merujuk langsung pada peraturan dan prinsip. 2. Semiotik adalah makna kalimat. 3. Fonologi adalah ilmu tentang fonem sebuah bahasa dan distribusinya. 4. Morfologi adalah tentang morfer dan kata morfologi juga termasuk menyelidiki struktur kata bagian-bagiannya dan cara pembentukannya. 5. Wacana adalah satuan gramatikal yaitu tata bahwa yang telah ditentukan, artinya wacana disusun secara berkelanjutan atau kesinambungan. Materi selanjutnya mikrolinguistik dibagi menjadi 4. 1. Pragmatik adalah mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. 2. Psikolinguistik adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana pemakaian dapat membangun dan memahami kalimat bahasa tersebut. 3. Sosiolinguistik adalah mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat penerturannya. 4. Antropologistik adalah menggabungkan ilmu kebudayaan yang dapat mempelajari penggunaan bahasa dalam hubungannya. Materi selanjutnya fungsi bahasa. 1. Deskriptif adalah paragraf yang berisi menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu pada pembaca secara jelas dengan terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat. 2. Ekspresif adalah memberikan ungkapan gambar gagasan secara ekspresif. Materi selanjutnya sebagai bahasa negara. Undang-Undang Dasar 1945 Bab 5 Pasal 36. Kedudukannya sebagai bahasa negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1945 Bab
15 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa lain seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan lain sebagainya berkedudukan sebagai bahasa daerah sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Pasal ini juga menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelesaian administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Ragam dan laras bahasa dibagi menjadi 5 bagian. Indiolect, among various that course and person in the language. Dialect, language variants used by community groups in a particular region. Slang, sensual variety of language, can variation of the language that are made vital and full of phrase. Acrolect, language variants that are considered fetish goods. Baselect, language variants that are considered low. BI sebagai bahasa nasional. Fungsi: lambang kebanggaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Sarana penyatuan suku, bangsa, sosial, budaya, dan bahasa berbeda. 4. Sarana penghubung antar daerah dan antar budaya. Mikrolinguistik makro. Mikro dibagi menjadi 4. Bunyi, lambang, sistem makna. Linguistik, dinamis, insani, unbitter. Makro, universal, unik, variatif, produktif, konvensi. Sekian tentang materi tentang saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.